Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata wal maghfirata lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan, kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar Radio Dakta, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan hidangan-hidangan ilahiyah, hidangan-hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada bulan ini pahala amal soleh dilipat gandakan, kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka sedemikian luas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun walaupun peluang kebaikan sedemikian banyak, akan tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa walaupun di dalam hadis disebutkan pada bulan ini adalah setan dibelenggu, akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa nafsu manusia itu tidak dibelenggu. Maka disinilah, pada bulan inilah kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman harus mencoba untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Paling tidak kita harus mewaspadai ada 7 jenis nafsu di dalam diri kita. Yang pertama adalah nafsu yang menarik kita ke dalam kekufuran, kemunafikan, dan segala hal yang sifatnya kufur kepada Allah. Ini nafsu tentu bagi orang muslim itu adalah secara tekstual, secara fikih kita sudah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ada sikap-sikap kita yang kadang-kadang itu menuju ke arah kekufuran, ke arah kemusyrikan. Misalnya kadang-kadang kita terlalu mengeluh satu masalah berlebihan sehingga kadang-kadang kita menggugat keadilan Allah, menggugat hukum-hukum Allah yang sudah jelas-jelas diajarkan atau diwajibkan kepada manusia. Kemudian nafsu yang kedua yang perlu kita waspadai adalah apa yang disebut dengan nafsu hewan jinak. Nafsu ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Makan, minum, kemudian ketertarikan kepada lawan jenis, itu adalah nafsu-nafsu yang sifatnya hewan jinak. Nafsu ini kalau dalam masih batas normal, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika nafsu ini kemudian lebih dari normal, berlebih-lebihan, maka nafsu ini perlu kita kendalikan. Kemudian nafsu ketiga yang perlu kita waspadai adalah nafsu binatang buas. Binatang buas itu secara insting melakukan hal-hal yang misalnya dia menerkam kepada musuhnya, kemudian dia tamak, dia serakah, dia rakus, maka itu adalah sifat-sifat nafsu yang sifatnya adalah binatang yang sangat buas. Kemudian nafsu selanjutnya yang perlu kita waspadai juga adalah nafsu syaitoniyah. Nafsu syaitoniyah ini adalah sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri manusia
sifat pendendam, iri, kemudian dengki, dan sifat-sifat negatif lainnya. Ini adalah sifat syaitaniyah yang perlu kita waspadai karena ini adalah nafsu. Walaupun setannya dibelenggu, akan tetapi nafsu ini tetap masih ada di dalam diri kita. Kemudian nafsu yang selanjutnya itu adalah nafsu yang sifatnya adalah ar-robbaniyah, ketuhanan. Merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling berjasa, merasa paling bersih, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari nafsu-nafsu yang dapat menjerumuskan manusia. Kemudian nafsu yang keenam, itu adalah apa yang disebut dengan an-nafs, yaitu nafsu dalam jiwa seseorang. Yaitu apa? Yaitu terlalu banyak angan-angan. Angan-angan beda dengan harapan. Angan-angan lebih kepada khayalan. Seorang manusia kalau sudah berkhayal secara berlebih-lebihan, maka ini adalah salah satu pintu dari nafsu yang dapat menjerumuskan manusia. Kemudian nafsu yang ketujuh, kata para ulama, itu adalah yaitu nafsu malas untuk beribadah. Ini adalah nafsu jasad, nafsu jasmani kita secara keseluruhan. Ada rasa malas untuk beribadah, malas untuk membaca Quran, malas untuk sholat, malas untuk zikir, malas untuk bersolawat. Itu adalah merupakan salah satu bagian nafsu yang perlu kita waspadai. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar radio Dakta rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita berusaha, marilah kita melakukan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang masih ada di dalam diri kita. Karena nafsu-nafsu inilah yang membelenggu kita, yang menahan kita, sehingga rohani kita tidak pernah naik. Padahal rohani kita adalah rohani yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita adalah makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan suci lahir ke dunia ini, maka ketika kita meninggal pun kita harus dalam keadaan kembali suci, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai manusia yang nafsunya tenang, yang nafsunya adalah sudah dapat dikendalikan, maka kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar radio Dakta, ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmati hidangan ilahi, hidangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.